Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Ya walaupun kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh, kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung. Tetapi Bapak berharap kalian tetap terus semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Ya situasi dan kondisi ini semoga lekas berlalu dan kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang iman ya, iman kepada qada dan juga qadar ya. Pada pertemuan sebelumnya ya Bapak sedikit menyinggung ya tentang kisah Nabi Adam ya, kaitannya dengan qada dan juga qadar ya. Ya, bahwasanya sebelum kita bahas lebih lanjut ya tentang qada dan qadar ya, secara bahasa dulu Pak Imam jelaskan kembali ya. Qadar itu artinya adalah takdir ya. Sedangkan qada itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara qada dan juga qadar itu berkaitan ya, berhubungan. Ya, contohnya seperti ini. Qada atau ketetapan itu sudah Allah tetapkan sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Pada pertemuan sebelumnya Pak Imam sudah menyampaikan video ya. Zaman azali itu zaman dimana sebelum segala sesuatu itu diciptakan. Seperti apa, manusia itu belum ada, belum diciptakan pada zaman azali itu. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu bisa melihat ke masa depan ya. Bisa melihat ke masa depan, kemudian tahu apa saja yang akan terjadi dengan makhluknya, makhluk ciptaannya, kemudian menuliskan takdir dari setiap makhluknya itu. Menulis takdir itu kemudian ditulis di bukunya Allah Subhanahu wa taala sendiri ya, di Lauhul Mahfuz sana ya. Nah, itu yang disebut dengan qada atau ketetapan. Sedangkan qadar atau takdir itu adalah perwujudan dari qada itu sendiri. Ya. Takdir itu yang sedang kita alami saat ini. Kita sedang, misalnya sekarang kita sedang melaksanakan pembelajaran tatap muka secara daring ya. Kita melaksanakan pembelajaran tatap muka ini qadar ya, takdirnya memang seperti ini. Jauh-jauh hari sebelum hal ini terjadi, itu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu duluan, kemudian menuliskannya ke takdir atau ketetapan, dijadikan sebuah ketetapan. Nah, kemudian saat ini terjadi itu adalah qadar atau takdir ya. Jadi kalau ada penjelasan ya perbedaan antara qada dan qadar. Kalau qada itu tidak bisa dirubah, kemudian qadar itu bisa, hal-hal yang bisa dirubah. Itu penjelasannya karena qada itu sudah ditetapkan. Yang namanya sudah ditetapkan itu tidak bisa dirubah. Seperti kamu dilahirkan di keluarga kamu saat ini, kamu anaknya bapak A dan kamu anaknya ibu B, itu sudah ditetapkan oleh Allah dari sejak zaman azali ya. Jadi itu sudah tidak bisa kamu merubah, memilih saya mau memilih dilahirkan di keluarganya, itu nggak bisa. Itu karena sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada yang menjelaskan qadar itu yang bisa dirubah. Bisa dirubah karena apa? Karena kita sedang mengalami ya. Karena kita sedang mengalami, kita sedang mengusahakan, kita sedang berikhtiar, maka itu bisa dirubah. Contohnya saat ini kita sedang mengalami yang namanya situasi pandemi ya. Situasi pandemi ini takdirnya memang seperti ini. Lalu apa ikhtiar kita untuk merubahnya? Jaga protokol kesehatan, kemudian jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan ketentuan yang sudah dijelaskan standarnya ya dari WHO, itu cuci tangannya harus seperti apa. Nah, kemudian kalau bepergian tadi pakai masker ya, kemudian tidak berkerumun dan sebagainya. Itu ikhtiar, itu namanya usaha agar kita tidak terkena penyakit COVID seperti itu. Itu namanya takdir. Jadi kita sedang mengusahakan. Jadi apakah nanti kita akan nauzubillah terinfeksi ataupun enggak, itu kita nggak tahu.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan nantinya kita bakal ini si A ini bakal positif, si B ini bakal negatif, si C ini positif, nggak tahu ya. Kita nggak tahu, yang bisa kita laksanakan adalah kita berikhtiar, kita berusaha ya. Karena ini takdir. Jadi takdir itu bisa selalu diusahakan. Diusahakan supaya mendapatkan hal yang baik. Nah, kalau kodok itu sudah ditetapkan. Nah, itu tadi perbedaan antara kodok dan juga qadar. Sampai sini bisa jelas? Ya, Bapak lanjutkan ya. Demikian pula yang terjadi dengan kisah para nabi. Ya, termasuk Nabi Adam yang diturunkan ke bumi, kemudian Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Semua para nabi itu walaupun mereka mungkin tahu tentang takdir yang sedang mereka alami, tahu tentang ketetapan Allah, tetapi para nabi ini terus berusaha, terus berikhtiar, tidak menyerahkan tidak menyerahkan nasibnya begitu saja. Maksudnya tidak menyerahkan nasibnya begitu saja itu, nanti misalnya Nabi Muhammad, nanti Islam juga bakalan nyebar, nggak usah usaha keras-keras. Nah, nggak seperti itu. Tetap ketika berdakwah, beliau berdakwah secara semaksimal mungkin. Ketika beliau berhijrah, itu juga keadaannya tidak mudah ya, susah keadaannya susah saat itu ya. Hanya berdua dengan sahabatnya tercinta ya, Abu Bakar. Itu kondisinya susah ya. Maka dari itu ketika kita mengimani atau beriman kepada qada dan qadar, itu kita harusnya memiliki pandangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang sudah menetapkan nasib kita ke depannya itu bakalan seperti apa. Tetapi kita tidak bisa menyerahkan nasib kita begitu saja. Ntar biarinlah aku nanti jadi seperti apa, enggak seperti itu. Tetap kita harus mengusahakan, kita tetap harus berusaha, kita harus tetap berikhtiar. Karena apa? Qadar itu bisa dirubah, dan kalau tidak dirubah ke arah yang baik, maka berubahnya pasti ke arah yang sebaliknya, yaitu ke arah yang buruk. Nah, kalau kalian ingin menjadi orang yang baik, maka kalian harus berusaha berikhtiar menjadi orang yang baik. Itu contoh orang yang beriman kepada qada dan qadar ya. Sekian penjelasan pada kesempatan kali ini ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali supaya kita, ini kaitannya dengan pembelajaran qada dan qadar ya, agar kita insya Allah ya dijauhkan dari berbagai penyakit, berbagai mara bahaya. Maka kita terus berikhtiar. Ikhtiarnya bisa dengan usaha, yaitu menjaga protokol kesehatan, kemudian ditambah dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, kemudian berdoa juga ya. Jadi ibadahnya juga ditingkatkan, kemudian olahraganya dan juga makanannya juga diperbaiki. Insya Allah dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita laksanakan, kita akan dijauhkan dari berbagai macam jenis penyakit, dan kondisi bisa segera pulih kembali seperti sedia kala kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, sekian pembelajaran kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.